Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat terjatuh. Berfirmanlah bencanaku dengan air sungaiku. Ku haus akan firman-Mu. Sekali firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegar, firman-Mu yang merata di saat ku terjatuh, saat ku terjatuh. Berbukalah bencanaku dengan air sungaiku. Haus akan firman-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Haus akan firman-Mu. Sekali lagi. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat-sehat semua? Amin. Bu Esti sudah sehat? Puji Tuhan. Pasti sehat ya Bu ya. Haleluya. Kalau malam hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua, puji Tuhan ya. Kalaupun mungkin ada dari keadaan kita yang di rumah keadaannya tidak enak, ya tetap puji Tuhan ya. Tetap puji Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu memang demikian adanya ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oke, sudah dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Yang sudah dapat katakan amin. 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 Oh, berarti semuanya sudah ya. Baik. Oke. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memulai pendalaman iman kita tentang Injil. Ya, hari ini kita belajar tentang apa? Injil. Oke. Dan semoga melalui pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, kita bisa menemukan panggilan kita sebagai penginjil. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan kita ini sebagai usaha kita untuk hidup bagi Kristus. Marilah kita mendasarkan maksud hati kita ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau senantiasa memperhatikan gereja-Mu yang tiada henti, memberitakan kabar keselamatan yang dinyatakan dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah kami dalam rahmat dan kasih-Mu, sehingga melalui kegiatan ini kami dapat menemukan panggilan kami sebagai penginjil dengan kuasa yang dari surga. Curahkanlah atas kami daya kekuatan Roh Kudus, sehingga kami menjadi saksi Kristus. Doa ini kami mohonkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Nah, kita kemarin jeda 1 bulan ya.
Coba sebelum kita masuk materi kita hari ini, masih ingat 1 bulan lalu itu kita pertemuan kita berbicara mengenai apa saja? Raja damai, Bapa yang kekal. Ya, Raja damai, Bapa yang kekal. Terus Allah yang perkasa. Terus penasihat ajaib. Ya, masih ingat ya 4 itu ya? Ya, penasihat ajaib, Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ya, itu mau dibolak-balik dulu. Yang penting ingat ya, Raja damai itu seperti apa? Masih ingat Raja damai itu seperti apa? Kemudian Bapa yang kekal, Allah yang kuasa, penasihat yang ajaib. Masih ingat semua ya? Masih. Puji Tuhan kalau masih ingat semua. Baik, kita akan buka Alkitab kita hari ini ya. Jadi mungkin beberapa pertemuan ke depan kita akan berbicara mengenai Injil ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus, Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 16. Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-16. Sudah ketemu semua? Oke. Ayat 9 sampai dengan 16. Kita akan baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 9. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah melihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan beritahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, sampai 16 ya. Sampai ayat berapa tadi? Ya, sampai ayat 16. Jangan ngantuk ya. Nanti ngantuk apa yang diinstruksikan jadi lupa. Baik. Nah, ini adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Karena begitu kebangkitan Kristus menampakkan diri kepada seorang yang disampaikan tadi, kemudian diceritakan tidak percaya. Kemudian Dia menampakkan diri lagi dalam rupa yang berbeda. Saya tidak tahu gambarannya seperti apa rupa yang berbeda. Mungkin Dia menampakkan diri menyerupai seperti Pak Yudo, mungkin seperti gitu. Terus menyerupai seperti Pak Yohanes, mungkin seperti gitu ya. Ini dalam rupa yang lain. Disampaikan, masih mereka tidak percaya. Nah, kemudian keluarlah perintah Tuhan Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk." Nah, ini adalah sebuah perintah. Ya, jadi kepada murid-muridnya dan seharusnya kepada kita semua sebagai murid Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada kenapa kok kita harus memberitakan Injil, karena ini memang perintah. Kemudian Injil itu dan segala macam nanti ke depan kita akan bicarakan itu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi,
Nah, saya akan ada pertanyaan seperti yang ada di fotokopi yang sudah dibagikan tadi. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Nah, saya harap semuanya ikut aktif terlibat ya, karena supaya biasanya kalau kita hanya cukup mendengar, itu mudah untuk lupa. Tetapi kalau kita ikut berpikir, memproses di otak kita, itu biasanya kita lebih mudah untuk ingat seterusnya, ya gitu ya. Tapi kalau kita hanya mendengar, apalagi kalau mendengar sambil ngantuk, dekluk gitu, Pak, kayak di bukan, itu kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita aktif untuk ikut berpikir, ya, kemudian memproses di pikiran kita, itu akan jauh lebih masuk ke pikiran kita dan mudah untuk mengingatnya, ya, begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu, pertanyaan nomor 1. Nah, menurut saudara, apakah Injil itu? Kalau tadi dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Nah, menurut saudara Injil itu apa sih? Kok harus diberitakan? Kita harus tahu yang kita beritakan, ya kan? Misalkan kalau Pak Yohanes, tolong beritakan Injil kepada si A. Injil itu apa? Nah, akan repot nanti kalau seperti itu, ya. Jadi kalau kita disuruh menyampaikan sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan, itu berat. Ya, kita akan lebih mudah menyampaikan sesuatu ke seseorang kalau kita tahu apa yang kita sampaikan, gitu ya. Maksudnya, misalkan saya memberitahukan maksud saya, hati saya ke Joshua. Nanti tolong sampaikan pesan ini ke si A. Tapi dia nggak tahu maksudnya pesan saya itu apa. Wah, itu nanti sampaikannya bisa macam-macam. Ya. Nah, makanya itu, nah, sebelum kita memberitakan Injil kan kita harus tahu Injil itu apa, gitu ya. Supaya kita tahu, oh Injil itu ini. Kalau kita menurut saya Injil itu ini, berarti saya menyampaikan ke si A, si B, si C, teman-teman saya, saudara saya, adik-adik saya, orang tua saya, anak saya itu menyampaikannya seperti ini, karena Injil itu adalah ini. Begitu. Nah, ada yang kira-kira yang sudah dapat jawaban? Oh, menurut saya Injil itu ini, Mas Yeri. Menurut saya Injil itu ya kira-kira seperti itulah. Apa tadi? Ada? Kebenaran firman Tuhan. Oh, Kak Oya, kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, itu yang disampaikan Kak Oya tadi, kebenaran firman Tuhan. Jadi, kalau mau menyampaikan Injil itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Oh, berarti firman Tuhan itu ini. Saya akan sampaikan ini. Nah, jadi kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Ya, Injil itu apa? Kalau menurut saya firman Tuhan, oh saya sampaikan. Nah, jadi kalau kita pengertian kita itu Injil firman Tuhan, berarti kita menyampaikan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang nggak baik, pasti baik semua, walaupun itu kadang menegur. Ada firman Tuhan itu membuat dia jatuh malah. Kalau kita tahu yang kita sampaikan, pasti akan sampai ke tujuan. Itu pasti ya. Kalau kita nggak tahu yang kita sampaikan, nggak akan sampai ke tujuan. Nah, kalau menurut Mbak Oya tadi, kebenaran firman Tuhan. Ada yang lain? Kabar kesukaan akan keselamatan. Kabar kesukaan dan keselamatan. Oh, puji Tuhan. Kabar kesukaan dan keselamatan. Nah, kalau namanya menyampaikan kabar kesukaan, nah inilah maksud saya, kalau kita itu mengerti Injil itu apa, kita menyampaikannya itu pasti sampai ke tujuan. Kalau kita menyampaikan kabar kesukaan, pasti kita menggebu-gebu menyampaikannya, ya. Karena kita tahu ini yang saya sampaikan kabar kesukaan, pasti menyampaikannya menggebu-gebu. Karena kabar sukacita, apalagi kabar sukacita mengenai keselamatan. Contoh misalkan, orang mau masuk jurang, kita kasih tahu jangan ke sana karena itu depan jurang. Nah, kalau orang itu menyadarinya, oh betapa berterima kasihnya. Oh terima kasih ya, untung kamu ada, kalau nggak kamu sampaikan tadi saya udah masuk jurang. Nah, beda loh kalau kita menyampaikan kabar buruk, ya, lawannya kabar kesukaan itu kan kabar buruk. Kalau kita menyampaikan kabar buruk, wah mau menyampaikannya susah, apalagi yang mendengar pasti susah. Nah, jadi anak saya itu kalau pulang sekolah yang pertama ya, itu selalu antusias. Kan selalu saya tanya pulang sekolah,
Gimana kabarnya hari ini? Apa yang menarik di sekolah? Saya sering tanya gitu. Siapa teman yang paling kamu suka hari ini main sama kamu? Saya selalu tanya seperti itu. Jadi kadang kalau belum saya tanya itu dia selalu bilang gini, Pak, I have good news and bad news. Dia selalu bilang gitu. Mana yang Bapak ingin dengar dulu? Wah, biasanya kan kabar buruk. Kalau pulang sekolah kabar buruk, kabar baik. Mana yang paling saudara suka untuk saudara dengar? Kabar buruk atau kabar baik? Kabar baik. Kabar baik. Kalau kabar baik yang paling disukai, saya selalu bilang kabar baik yang dulu yang pertama. Oh, tadi saya gini. Wah, itu benar-benar kabar baik saya. Walaupun kadang kabarnya biasa saja kalau buat saya, tapi buat dia itu kabar sukacita yang harus saya dengar. Jadi dia menyampaikannya antusias sekali. Nah, beda dengan kabar yang kedua. Yang kedua kabar buruknya, kabar buruknya ini, menyampaikannya sudah beda ya. Beda karena dia tahu yang dia sampaikan. Karena ini buat dia kabar buruk, ya akhirnya menyampaikannya juga letih lesu dan berbeban berat. Tapi kalau kabarnya baik, Bapak Ibu kalau tahu ini yang saya sampaikan ini adalah kabar sukacita, keselamatan, saya akan menyampaikannya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, itu menurut Pak Juan ya. Jadi menurut Kak Oya firman Tuhan, Pak Juan kabar kesukaan mengenai keselamatan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ada lagi kira-kira Injil itu apa? Ya. Ayo. Saya tidak tahu, Bapak Ibu diam ini karena Injil tidak tahu atau berarti kalau nggak tahu memang harus. Terus kalau Bapak Ibu disuruh memberitakan Injil, apa yang diberitakan? Gimana? Ada yang tahu? Sudah cukup 2 saja? Penuh damai. Iya, Bu. Penuh damai. Penuh damai. Damai, penuh damai. Oke, kedamaian gitu Bu ya? Ya. Oke, ya, baik. Menurut Ibu, Injil itu adalah damai. Ya. Firman Tuhan, kabar kesukaan mengenai keselamatan, terus kedamaian gitu Bu ya. Oke. Jadi kalau menyampaikan sebuah kedamaian, kalau Ibu tahu yang Ibu sampaikan, yang saya sampaikan ini kedamaian. Wah, menyampaikannya tidak perlu marah-marah kalau itu ya. Tak kasih tahu, kamu tuh harus gini, kalau nggak percaya Yesus mati kamu. Wah. Akhirnya orang itu yang dikasih tahu, wah malah tidak memunculkan damai. Kalau menurut Ibu kan kedamaian, ya. Jadi itulah maksud saya. Kalau Bapak Ibu tahu Injil itu apa, artinya menyampaikannya kan jadi tahu, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kalau kita dibilang beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kalau kita nggak tahu Injil itu apa, kita pasti nggak akan bisa sampai yang perlu kita sampaikan tadi. Tapi kalau kita tahu Injil itu apa, nanti kita jadi tahu menyampaikannya itu seperti apa. Gitu ya. Ada lagi? Nanti kita tampung dulu ya, sampai kita akhirnya Injil itu ternyata seperti itu ya, supaya nanti kan kedepannya gereja ini harus gereja yang gereja yang menjangkau banyak jiwa gitu ya, menjangkau banyak jiwa untuk menginjili gitu. Oke, ada lagi? Nah, sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung lompat ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, oke? Apa bentuk Injil yang saudara kenal? Iya Pak? Oh, Alkitab, berarti bentuknya tulisan ya Pak ya? Ya, oke. Menurut Pak Edi, bentuknya Injil itu berupa yang tertulis, gitu Pak ya? Yang tertulis. Mungkin maksudnya Pak Edi, Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya itu Pak ya? Ya, betul Pak, itu yang tertulis seperti itu. Ada lagi? Bentuknya Injil itu apa sih? Atau mungkin itu satu-satunya yang Bapak Ibu kenal? Ya, satu-satunya itu.
Injil itu apa? Injil itu ya yang tertulis itu. Nggak ada yang lain. Yang tertulis itu ya Injil. Yaitu dia. Ada lagi, yaitu Injil itu yang tertulis. Bulat nanti. Oke. Nggak apa kalau gitu saya tunjuk aja ya. Saya tanya aja ini. Kalau menurut Ibu Naomi ya, Mbak Naomi ya, masih bujang kok Ibu ya. Kalau menurut Naomi, apakah Naomi mungkin ada Injil itu bentuk yang lain apa? Atau mungkin menurut Naomi juga sama Injil itu yang tertulis ya kitab itu atau itu? Ada lagi atau itu saja yang mungkin Naomi tahu? Kabar baik ya? Ya, kira-kira dalam bentuk apa? Firman Tuhan. Oke, kalau firman Tuhan mungkin bisa yang tertulis gitu ya, Naomi ya. Ya, yang tertulis. Ya, memang firman Tuhan tertulis juga. Ada tertulis. Kemudian Tuhan berfirman. Nah, seperti itu. Itu ya bentuk Injil juga, ya. Ini bentuk ya. Kalau bentuk itu pasti kita bisa melihat, bisa merasakan paling tidak, karena bentuk ya. Oke. Nah, ada lagi. Bu Erna, kalau menurut Bu Erna, yang Bu Erna tahu Injil itu yang tertulis itu tertulis saja. Oke, ya mungkin Bu Erna tahunya, oh yang saya tahu Injil itu ya tertulis itu. Ada mungkin yang, oh ada bentuk lain Injil itu, bentuk lain itu seperti apa? Ada, mungkin loh, ya. Pak Yudo kira-kira bentuk Injil itu menurut Pak Yudo apa? Yang tertulis itu mungkin ada yang lain atau mungkin yang Pak Yudo tahu? Kalau menurut saya sih, karena kita sudah membaca Injil dan mendengar Injil, kita ini adalah bentuk dari Injil itu. Oke, nah ini ada jawaban yang mungkin buat kita juga sesuatu yang baru ya. Jadi kita ini ya bentuk Injil itu Pak ya. Iya, berarti berupa pribadi kita ya. Bentuk Injil itu berupa apa? Berupa pribadi kita. Loh, kenapa kok berupa pribadi kita? Mungkin tuh Allah sudah ada diam tinggal di dalam diri kita. Nah, yang keluar dari kita ini adalah pemberitaan Injil. Ya, seperti yang kan ada yang tertulis seperti ini kan. Kamu adalah surat-surat Kristus yang siap. Ya, ada ayat seperti itu. Nah, jadi mungkin ini diri kita ini adalah pribadi dalam bentuk Injil, ya. Jadi kalau misalkan orang melihat kita, saya melihat Yesus. Haleluya. Itu bentuk Injil, ya menurut Pak Yudo ya, seperti gitu ya. Pribadi saya ini, begitu saya jalan ketemu orang sembuh. Saya melihat Pak Yudo, senyumnya, menawan, menarik hati. Wah, saya jadi tertarik, bahaya Pak Yudo. Bukan, ya seperti itulah. Nah, ada bentuk yang lain? Pribadi Yesus, ya betul. Oke, nah, jadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus. Nah ini kan bentuk ya. Jadi pribadi Yesus adalah bentuk yang saya kenal dari Injil itu. Oke, tadi sudah ada 3 jawaban tadi ya. Ada lagi yang lain? Atau mungkin yang kita tahu itu saja? Ada yang lain? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tampung dulu ya, tapi jangan dilupakan ya. Walaupun kita tampung jawaban-jawaban tadi jangan dilupakan ya. Nah, ini coba saya tes nih supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu ini mendengar dengan baik ya. Menurut saudara apakah Injil itu? Tadi jawabannya Mbak Uya apa tadi? Saya kok lupa ya. Ada yang bisa mengingatkan saya? Kebenaran firman Tuhan. Iya. Kebenaran firman Tuhan. Jawabannya Pak Juan tadi apa ya? Kabar kesukaan Oh iya. akan keselamatan. Berarti semua mendengar. Ada yang tidur? Gak ada ya? Oke. Baik. Sekarang ke pertanyaan kedua. Tadi jawabannya Pak Edi tadi apa ya bentuk dari Injil tadi? Iya, yang tertulis ya. Kemudian jawabannya
Pak Yudo tadi pribadi Yesus, jawabannya Naomi, Mbak Naomi tadi firman, ya jawabannya Pak Yohanes Yesus. pribadi Yesus. Baik, kalau gitu semua nggak tidur. Kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Bagi saudara, apa makna Injil dalam kehidupan saudara? Ini masing-masing pribadi ya. Nah, kalau ini saya yakin semua punya jawaban. Buat saya Injil itu begini. Nah, ini dari jawaban yang pertama tadi. Kalau ini Injil itu adalah firman, Injil itu adalah kesukaan, Injil itu adalah kedamaian, kabar kesukaan, keselamatan tadi katanya Pak Juan. Berarti kalau Injil seperti itu, menurut saya, nah, makna Injil itu buat saya, nah sudah mulai bisa menyimpulkan kira-kira ya. Kemudian kalau bentuknya Injil itu adalah pribadi Yesus, kalau bentuknya Injil itu adalah yang tertulis di Alkitab, nah kalau bentuknya Injil adalah pribadi saya sendiri, nah sekarang maknanya apa? Nah kalau ini semua pasti punya jawaban, pasti nggak mungkin enggak ya. Kalau dari jawaban-jawaban yang ada tadi, Bapak Ibu simpulkan pasti punya makna dong. Masa nggak punya makna? Injil itu apa? Injil biasa aja sih. Injil apa itu Injil? Aduh gawat ini. Nah ini maknanya. Ayo semua kasih jawaban ini. Ya. Oh maknanya ya Pak ya. Maknanya itu dalam dirinya Pak Indi itu sukacita. Ini membuat saya damai sejahtera gitu Pak. Wah luar biasa. Puji Tuhan. Ada makna yang lain dari yang belum pernah menjawab sama sekali? Jadi panduan untuk menjalani hidup. Oke, maknanya gitu Bu ya. Oh, jadi panduan ya. Buku panduan. Oh, buku Kalau panduan. kita mau ini menurut firman Tuhan apa? Menurut Injil apa gitu. Oh iya. Jadi panduan. Oke, maknanya Injil itu buat saya jadi panduan hidup saya. Kalau saya mau melakukan ini, boleh enggak saya baca dulu. Kalau bentuknya tadi Alkitab ya, firman yang tertulis tadi, oh ini enggak boleh ini, oh ini saya harus begini, oh ini saya begitu, dan lain sebagainya. Maknanya jadi panduan ya Bu ya. Luar biasa, super sekali. Nah, sekarang yang berikutnya, ayo siapa lagi? Pak Widodo, apa makna Injil Pak? Buat Pak Widodo kira-kira Pak. Oh ini kayaknya harus pakai. Makna Injil bagi kami yaitu seluruh kehidupan kami. Itu titik. Oke. Segala-galanya ya Pak? Iya. Makna Injil segala-galanya buat Pak Widodo ini. Kalau Injil itu segala-galanya, wah yang lainnya itu nggak ada artinya. Kira-kira begitu aja. Wah luar biasa Pak. Ya luar biasa. Memang harus seperti gitu. Kalau Injil segala-galanya, yang artinya yang lain itu artinya masih di bawahnya Pak ya. Iya. Wah luar biasa ini Bapak Ibu. Ya kalau itu segala-galanya, berarti dia yang terutama, ini yang prioritas dalam segala hal, dalam segala-galanya. Artinya yang lain di luar itu tuh bukan segala-galanya. Nah, Bapak Ibu bisa simpulkan ya seperti apa, ya. Terima kasih Pak Widodo, luar biasa ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Oh iya Bu. Silahkan Bu. Makna firman Tuhan itu adalah menurut saya isinya itu selalu membimbing kita, menuntun kita, menolong kita supaya kita itu bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan kita itu harus punya kasih pengampunan dan penuh kasih damai sejahtera. Oke, amin. Terima kasih Bu. Ya, jadi makna Injil itu sama panduan ya Bu ya. Dengan Bu Irna tadi, jadi memandu kita, termasuk kalau bilang firman itu mengampuni ya harus mengampuni, gitu ya Bu ya. Oke.
Satu lagi. Ada? Makna bagi saya mengenal Kristus. Oh iya Pak, silakan. Mengenal Kristus, makna Injil membuat saya mengenal Kristus dan mendapatkan keselamatan melalui Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, itu menurut Pak Juan luar biasa. Pasti semua punya makna kok. Amin. Masa Injil gak ada maknanya apa-apa buat saya? Waduh, lalu untuk apa kok kita ini selama ini percaya kalau gak ada makna apa-apa? Nah, apalagi kalau kita disuruh beritakanlah Injil, sementara Injil itu gak ada artinya apa-apa buat kita. Waduh, Bapak Ibu, apa yang kita mau beritakan, apa yang mau disampaikan, ya? Oke, satu lagi saya mau dengar suaranya Ibu siapa ya? Ibu. Kalau tersinggung malu. Loh, makna Injil apa, Bu? Malu-malu. Tidak apa-apa. Oh, makna Injil malu. Terima kasih, Pak. Maknanya masa malu tuh Bu. Baik, ada yang lain sekali saja. Oh Mbak Tita nih, Mbak Tita yang harus jawab. Makna Injil kalau dari pribadi saya adalah sebagai fondasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya, karena setiap apa yang kita lakukan semuanya kita ikut dalam firman Tuhan. Oke. Terima kasih Mbak Tita, luar biasa ya, luar biasa semua. Puji Tuhan. Oh Pak Yerus. Pak Yairus bisa langsung menjawab. Tadi dengar kan ya di belakang? Oh dengar. Menurut saya Injil itu sangat bermakna bagi kehidupan saya sendiri. Karena Injil itu menurut saya itu sungguh bermakna dan memberi kekuatan dan tetap ingin seperti Tuhan Yesus. Itu aja. Haleluya. Terima kasih, Mas. Tepuk tangan buat kita semua dong yang ada menjawab. Yang belum jawab masih malu-malu juga kasih tepuk tangan ya supaya lain kali lebih. Baik, nah sekarang saya akan jelaskan mengenai Injil ya. Nanti tadi jawabannya mengenai Injil tadi masih ingat semua? Masih. Dari Pak Oya, dari Pak Juan, dari Naomi, dari Pak Edi, dari Ibu, dari Pak Yudo, itu masih ingat semua ya? Oke. Nah, dengar baik-baik mengenai Injil ya. Injil adalah kata serapan dari bahasa Arab Injil, Injil ya. Ini sebenarnya serapan. Jadi tahu ya bahasa serapan ya. Kayak kita ini bahasa Indonesia itu ada bahasa Inggris yang ada serapan dari bahasa Inggris ataupun bahasa Jawa yang serapan atau bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Jawa itu ada beberapa. Nah, Injil itu sama, dia serapan dari bahasa Arab Injil ya. Yang berasal dari Yunani Evangelion. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata yang mungkin selama ini nggak asing tuh kayak evangelis dan lain-lain, ini mirip-mirip nih. Evangelion yang berarti, nah ini dengar baik-baik, artinya adalah kabar baik. Kabar apa? Kabar baik. Jadi kalau mau kita lihat artinya Injil ini adalah kabar baik. Nah, sudah paham ya Injil itu apa tadi? Kabar baik. Oke. Sehingga kata Injil itu sendiri sebenarnya sudah cukup menjelaskan apa isi dan inti dari Injil itu sendiri. Nah, kalau kita tahu Injil itu adalah kabar baik, sebenarnya ini sudah menjelaskan
isi dan arti dari kata Injil itu sendiri, ya. Injil dibawa oleh Yesus Kristus untuk dikaruniakan kepada seluruh bumi. Dalam pandangan kekristenan masa sekarang ini, umat Kristiani seolah-olah hanya mengenal Injil dalam bentuk tertulis, ya. Padahal Injil pada mulanya bukanlah kitab tertulis. Sebab Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menulis kitab atau memerintahkan untuk penulisan kitab. Jadi pada awal mulanya Injil bukanlah kitab tertulis. Jadi pernah nggak Bapak Ibu berpikir ini ya, bagaimana orang hidup atau pedoman orang hidup setelah Tuhan Yesus mati, ya, atau waktu zamannya Tuhan Yesus ada. Nah, waktu itu memang belum ada Injil yang tertulis. Ya, mereka hidup itu seperti apa? Kalau sekarang kan kita punya pegangan. Nah, kayak Alkitab yang kita baca ini sebagai pedoman yang tertulis. Nah, pada waktu Yesus hidup kemudian dia mati, itu kan tidak ada yang tertulis. Sampai kemudian akhirnya para rasul ini menuliskan, ya, ada murid-muridnya Tuhan Yesus yang menuliskan. Nah, akhirnya jadilah itu sebuah Injil yang bentuk dalam tulisan. Nah, sebelum itu tertulis dan tercatat, memang itu ya bentuk Injil yang pada saat itu berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, bentuk Injil seperti apa saja. Nah, yang pasti kalau kita tahu yang kita baca tadi bahwa Injil itu tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Mungkin yang kita tahu hanya dalam bentuk tulisan, nanti kita akan pelajari dalam bentuk yang lain ya. Bila kita memahami dan meresapinya, kita bisa menemukan bahwa Injil adalah dari Kristus itu sendiri yang turun dari surga untuk kita manusia. Melalui pribadi Yesus sebagai manusia, dunia bisa mengenal pribadi Yesus yang adalah Allah. Kemudian dari situ juga mengenal akan pribadi Bapa dan Roh Kudus. Melalui pribadi Kristus kita bisa menyaksikan karya penebusan dan penyelamatan Allah bagi manusia. Dalam diri Kristus ada pemberitaan dari penggenapan ajaran, perintah dan kehendak Allah. Melalui dari diri Kristus dan pemberitaan-pemberitaannya kita bisa mendapat semua ini. Sehingga perlu dipahami bahwa Injil atau kabar baik adalah tentang Yesus Kristus dan pemberitaan yang dibawanya, yang diteruskan oleh Roh Kudus, juga melalui para rasul dan para penerus mereka, kemudian diteruskan gereja. Nah, jadi sebelum tertulis, Injil itu berupa Kristus itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena melalui Kristus itu menjelaskan segala sesuatu. Kristus sebagai manusia pada waktu dia datang, akhirnya orang bisa melihat. Ya, Kristus pernah bilang begini ya. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Artinya apa? Dia menjelaskan pribadinya Bapa. Dia menjelaskan Roh Kudus. Dia menjelaskan mengenai keselamatan, karya-karyanya. Dia menjelaskan mengenai perintah dan lain sebagainya. Nah, memang ini ada hubungannya ya, karena Kristus itu adalah firman yang berupa manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Kristus itu terdapat Injil itu, karena memang dirinya sendiri itu adalah Injil itu sendiri. Karena kalau kita melihat, nah sekarang kan kalau kita selain bentuk tulisan, tadi yang Pak Edi bilang tulisan, kita bentuk tulisan, kita bisa bicara Alkitab, kemudian kita bisa mengerti dari yang tertulis itu, oh Bapa itu seperti apa, oh keselamatan itu seperti apa, oh kehendaknya Kristus seperti apa. Nah, pada waktu sebelum tertulis, yang murid-murid lihat, yang para rasul lihat itu adalah Kristus itu sendiri. Karena apa? Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi mereka melihat Kristus, mereka melihat kehendaknya. Mereka melihat Kristus, Kristus menyatakan isi hatinya. Mereka melihat Kristus, Kristus menyatakan Bapa di dalam dirinya. Mereka melihat Kristus, Kristus menyatakan keselamatan, karya keselamatan daripadanya. Nah, itu bentuk lain dari Injil. Ya, tadi selain tertulis, jadi Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Oke.
Injil dalam bentuk pertama adalah diri Kristus itu sendiri. Nah, ini yang perhatikan ya. Bila dapat dikatakan sebagai bentuk pertama, maka ada bentuk-bentuk Injil yang lain. Kita juga akan mengenal bentuk-bentuk Injil setelah kenaikan Yesus ke surga. Nah, setelah Yesus naik ke surga, bentuk Injil itu berupa apa saja ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa Kristus itu adalah Injil itu sendiri. Ya, dia menyatakan dirinya, menyatakan kebenarannya, menyatakan firman-Nya. Karena apa? Firman-Nya itu adalah dirinya sendiri yang menjadi manusia ya. Menyatakan Bapa di dalam dirinya, menyatakan Roh Kudus, menyatakan perintah dan lain sebagainya, menyatakan kehendak dan lain sebagainya. Oke. Roh Kudus turun pada rasul dan masih terus memberitakan Injil. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan datang sebagai penghibur yang memberitakan kesaksian yang berasal dari Bapa dan Putra. Tanpa karya Roh Kudus, para rasul pun juga tidak akan dapat memahami Injil yang dibawa oleh Kristus. Maka bentuk Injil yang kedua adalah Roh Kudus, sebab melalui Dia kita juga menerima kabar baik tentang dirinya. Nah, yang kedua siapa tadi? Injil itu Roh Kudus. Ya, melalui Roh Kudus kita mengerti sesuatu. Amin. Nah, apalagi beberapa waktu lalu kita sudah dibaptis Roh Kudus. Saya berharap bahwa setelah dibaptis Roh Kudus ini kita mengalami pengalaman yang benar-benar mungkin baru pertama kali tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus berbicara. Saya merasakan Roh Kudus menyatakan sesuatu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena memang Roh Kudus itu Injil sendiri. Nah, Injilnya akan menyatakan sesuatu, itu pasti Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus menyatakan pribadi Allah dan lain sebagainya, menyatakan kehendak Allah di dalam diri kita. Nah, bentuk yang kedua dari Injil itu adalah Roh Kudus. Yang pertama tadi apa? Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Nah, dengan daya kekuatan Roh Kudus, para rasul kemudian memberitakan Injil pada banyak orang yang melalui karya Roh Kudus. Pemberitaan itu bisa dilakukan dengan semua bahasa pada bangsa-bangsa. Jadi Injil bentuk ketiga adalah berupa bentuk lisan. Ya, sebagaimana telah diketahui gereja perdana telah menerima dan memberitakan Injil jauh sebelum adanya Alkitab. Maka semua pemberitaan dilakukan secara lisan. Pada waktu zaman gereja mula-mula, setiap kisah dan pemberitaan tentang Yesus menyebar pada bangsa-bangsa bukan dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk lisan. Ya, nah ini bentuk ketiga itu bentuknya apa? Lisan. Nah, pada waktu Yesus mati, naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Nah, kan masih belum yang sampai disampaikan belum tertulis. Maka para saksi-saksi, rasul-rasul atau murid yang menyaksikan langsung apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan mengenai kematian, mengenai kebangkitan, mengenai keselamatan yang Kristus kerjakan ini, diberitakanlah ke segala bangsa dengan berbagai macam bahasa tadi ya. Yang pertama, mendengar dari Roh Kudus, lalu mereka menyampaikan itu ke banyak orang dalam bentuk apa? Lisan. Yang disampaikan apa? Yang mereka lihat. Yang mereka lihat. Inilah luar biasanya ya. Kalau saya beberapa kali ini melihat tayangan-tayangan di YouTube, di TikTok, ini mengenai apologet itu. Nah, kalau di kepercayaan yang berbeda, ada yang dibilang mereka mendapatkan wahyu, ya, nabinya mendapatkan wahyu. Kalau mau ditanya saksinya siapa? Gak ada saksi siapa-siapa. Hanya orang itu sendiri. Misalkan begini ya, kalau ini kita berbicara hukum di Indonesia ya, itu perkara dinyatakan sah dan terbukti benar kalau ada saksi paling tidak dua orang ya. Dua orang ini menyatakan secara langsung saksi. Ini kalau kesaksian ini dalam berupa beberapa, yang penting dua alat bukti ini bisa menyatakan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi atau peristiwa ini dinyatakan tidak terjadi sebagaimana adanya. Itu perlu, kalau di hukum Indonesia ini dua saksi. Nah, kalau peristiwa yang Yesus kerjakan ini ratusan saksinya Bapak Ibu.
dan diberitakan secara turun-temurun akhirnya ya. Jadi nggak hanya 1, 2. Waktu Kristus mati yang menyaksikan banyak orang, ratusan. Kemudian waktu Kristus bangkit, naik ke surga, ini saksinya ratusan juga. Nah, dari mereka lihat ini, mereka sampaikan ke orang-orang, akhirnya orang-orang menjadi percaya. Nah, bentuk yang Injil yang kedua ini berupa lisan, penyampaian secara langsung ya, penyampaian secara langsung. Nah, bersyukurlah kita karena waktu Yesus mengerjakan karyanya ini benar-benar disaksikan oleh banyak orang. Artinya 2 orang aja yang menyaksikan dan menjadi saksi, perkara itu bisa dibenarkan terjadi. Itu kalau secara hukum ya di Indonesia. Apalagi ini ratusan yang menyaksikan Bapak Ibu. Masih ada yang menyaksikan ya. Yesus nggak mati, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu orang lain. Yang menyaksikan banyak loh. Dan kemudian tertulis secara turun-temurun, disaksikan oleh si A, si B, si C, dan ratusan yang menyaksikan. Akhirnya mereka memberitakan kesaksian itu dan tersebarlah ke seluruh dunia. Nah, kalau kita percaya dengan Kristus, Bapak Ibu, adalah sebuah keberuntungan ya. Jadi ini harusnya menguatkan kita. Karena apa? Kesaksiannya itu gak 1, 2 orang yang menyaksikan. Nah, kalau mau saya singgung kepercayaan yang lain, nah katanya terima wahyu, saksinya siapa? Udah enak. Gak ada saksinya. Nah, orangnya pun yang mendapatkan ini juga gambarannya seperti apa ya nggak tahu. Nah, kalau kita jelas ya, sumbernya jelas, literasinya pun jelas, tertulisnya itu lengkap, sejarahnya itu benar-benar, ini benar-benar bukti sejarah yang terjadi dan benar-benar terjadi. Akhirnya disaksikan oleh banyak orang dan mereka memberitakan yang disaksikan ini ke banyak orang. Makanya Injil akhirnya tersebar kemana-mana. Ya, ini luar biasa yang Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, dan mereka lakukan. Apa yang mereka saksikan, mereka lihat, mereka saksikan ke banyak orang. Nah, itu bentuk Injil yang ketiga. Yang pertama tadi Yesus Kristus sendiri, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga lisan, ya, menyampaikan secara langsung, ya. Oke. Nah, dari pemberitaan lisan, para rasul kemudian menuliskan kisah dan pemberitaan tentang Yesus yang kemudian masih dapat kita baca sampai sekarang. Nah, itu ya. Jadi dari pemberitaan lisan ini akhirnya para rasul menuliskannya. Karena ini bukti sejarah loh Bapak Ibu. Bukti sejarah yang benar-benar luar biasa. Saya kalau baca sesuatu ya, apalagi mengenai sejarah, saya sangat senang sekali. Dan Alkitab ini selain itu kata-kata Tuhan itu memang bukti sejarah yang tertulis. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengemaninya luar biasa. Amin. Ada Injil Matius dan Injil Yohanes yang merupakan hasil tulisan para rasul sendiri, yang merupakan saksi langsung dari kehidupan Yesus semasa di bumi. Kemudian ada Injil Markus. Ya. Siapakah Markus ini? Rasul Markus adalah murid Yesus yang tergabung dalam 70 murid. Ingat ya, selain 12 murid, setelah itu Tuhan Yesus menentukan 70 murid. Nah, Rasul Markus ini adalah salah satu di antara 70 itu, ya. Rasul Markus sempat berhenti mengikuti Yesus, namun setelah kebangkitan Tuhan, Markus kembali dan melayani bersama-sama dengan Rasul Petrus. Pelayanan Petrus berpindah-pindah dan sampai akhirnya di kota Roma. Di sana Rasul Petrus senantiasa menyampaikan Injil pada gereja, sehingga banyak dari jemaat yang mendorong Rasul Markus untuk menuliskan Injil yang diberitakan oleh Petrus. Maka sejak di Roma itulah Rasul Markus mencatat setiap kisah dan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan jadilah Injil Markus yang sampai pada kita sekarang ini. Jadi ini bukan karangan belaka ya, karena memang sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Bukan fantasi, bukan hayalan, bukan fiktif, bukan dongeng, bukan. Ini benar-benar terjadi dan mereka tuliskan. Jadi bukti sejarah, gitu ya. Oke. Kemudian ada Injil Lukas.
Sama seperti Rasul Markus, Rasul Lukas adalah murid Tuhan yang termasuk dalam jajaran 70 murid. Sama ya, dia bagian dari 70 murid tadi. Lukas juga sempat berhenti mengikuti Yesus. Sama peristiwanya dengan Markus. Setelah kematian dan kebangkitan Tuhan, Lukas kembali menggabungkan diri di antara murid yang lain. Rasul Lukas menuliskan Injil dengan metode kolektif. Artinya, Lukas menerima kisah-kisah dan memberitakan dari banyak pihak yang merupakan saksi langsung dari peristiwa. Jadi kolektif itu dia kumpulkan. Kisah dari si A yang pernah melihat Tuhan Yesus melakukan apa, dia tanya, dia kumpulkan, dia catat. Kemudian dari si B, dari si C dan lain sebagainya. Begitu ya. Karya tulisannya itu pertama-tama ditujukan untuk seseorang yang bernama Theophilus. Awalnya seperti ini ya. Kemudian dari sana, tulisan Rasul Lukas menyebar di antara gereja dan sampai pada kita sekarang ini. Wah, saya kalau baca ini benar-benar luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, ternyata peristiwa ini tercatat dengan rapi ya. Peristiwa sekian ribu tahun loh Bapak Ibu. Kalau saya baca, kemarin saya melihat ini ya, tayangannya siapa itu Pak? Pak siapa itu? Pak Bambang Nursena ya. Ternyata dari kekristenan ini, manuskripnya itu ratusan Bapak Ibu. Ratusan. Bukti catatannya itu nggak 1, 2, ratusan. Jadi kalau mau ditanya iman kita ini pegangannya apa? Ini tidak sekedar peristiwa yang katanya orang, tidak. Ini benar-benar terjadi dan tertulis sebagai sejarah yang benar-benar terjadi. Amin. Luar biasa ya. Ternyata iman kita ini, waduh Bapak Ibu beruntung lah ya. Injil datang melalui Kristus dan diteruskan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan dan tulisan para rasul. Injil bisa sampai pada kita, maka dalam diri kita, yaitu setiap orang percaya, kita memiliki Injil kita sendiri yang kita dapat dari keempat sumber tadi dan juga dari pengalaman hidup kita. Sebab kita hidup bersama Kristus, inilah Injil dalam bentuk yang kelima, yaitu Injil dalam bentuk pribadi. Nah, tadi Pak Yudo tadi sudah sampaikan bahwa pribadi kita ini Injil. Nah, dari yang saya terangkan tadi, masih ingat tadi yang pertama kali Injil dalam bentuk Kristus. Kemudian yang kedua Roh Kudus. Terus lisan, ya, kesaksian-kesaksian itu dalam lisan. Terus yang keempat tulisan, ya, tulisan. Kan setelah lisan itu kemudian akhirnya mereka mencatat, ya, kesaksian itu dicatat. Nah, dalam bentuk tulisan yang sampai sekarang pada kita, ya, Alkitab yang kita pegang itu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kelima adalah pribadi kita sendiri. Loh, kenapa kok kita disebut Injil ya? Karena Kristus itu ada di dalam kita. Amin. 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 Kristus ini di dalam diri kita. Artinya kalau Kristus di dalam diri kita, harusnya orang pada waktu melihat kita, kalau melihat kita kemudian aku ya. Wah, aku dulu wong kuwi rasane ketemu kok. Gak amat kalau seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, diri kita ini, pribadi kita ini bisa disebut apa? Injil, karena Kristus ada di dalam kita. Dari yang kita baca, kemudian kita lakukan, ya, dari yang kita baca, kita lakukan, orang jadi melihat, loh, kelakuannya kok seperti gitu ya? Seperti apa? Seperti Kristus. Kristus dia apa? Kristus yang tertulis di Alkitab. Dia persis kelakuannya seperti yang tertulis di Alkitab. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Nah, artinya pada waktu kita bersikap, bertindak dan lain sebagainya, orang melihat, lalu orang merasa dapat kabar baik dari kita. Amin. Ada orang melihat kita, kabar buruk. Masa kalau kita begitu jalan, ketemu orang lain, kabar buruk ini. Bukan melihat Injil itu melihat ganjil. Jadi
kalau kita ini bisa benar-benar disebut Injil, artinya kita ini pada waktu datang ke perkumpulan tertentu atau datang ke teman kita, datang ke orang lain, datang ke sahabat kita, datang ke saudara kita, orang pasti akan diberkati. Amin. 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 Kalau orang nggak diberkati, artinya kita bukan kabar baik, Bapak Ibu. Bayangkan orang kabar baik itu berantusias ya. Orang kalau mau dengar kabar baik itu pasti antusias, excited banget gitu ya. Saya pengen itu ketemu Pak Juan. Soalnya punya kali ketemu Pak Juan, rasanya itu hati saya kayak menggubu-gubu pengen tanya firman Tuhan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita semakin tahu Kristus kan? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mencerminkan itu, nah artinya kita sudah menjadi Injil. Amin. 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 Nah, nanti berikutnya, lalu menginjil itu seperti apa? Nah, nanti berikutnya ya. Nanti berikutnya ya. Oke. Maksudnya adalah karena hidup kita sehari-hari juga bersama dengan Kristus, maka kita banyak menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bila kesaksian itu kita beritakan, maka sejatinya kita telah memberitakan Injil. Sebab kesaksian kita itu merupakan suatu kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi menginjil tidak selalu tentang apa yang tertulis. Ada Injil yang dari Roh Kudus, ada juga Injil yang secara lisan, dan ada juga Injil yang kita saksikan sendiri dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa loh. Luar biasa. Jadi ada 5 bentuk Injil. Yang pertama tadi apa? Masih saya ingatkan ya, dalam yang pertama Yesus Kristus, kemudian yang kedua Roh Kudus, yang ketiga tulisan, yang keempat ya yang ketiga lisan, yang keempat tulisan, yang kelima pribadi kita. Amin. Dengan mengetahui bentuk-bentuk Injil ini, kita bisa lebih memahami bahwa Injil bukan sekedar 4 kitab pertama dalam perjanjian baru. Injil atau Evangelion adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Maka pemberitaan Injil bukan hanya sekedar tentang pemberitaan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi lebih tentang pemberitaan Yesus Kristus yang bersumber dari bentuk-bentuk Injil yang sudah kita bahas. Nah, setelah kita tahu ini, jadi ternyata Injil itu tidak hanya bentuk 4 kitab itu tadi ya, yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Tidak hanya sekedar itu, tapi kabar baik mengenai Kristus itu sendiri. Amin. Nah, kabar baik mengenai Kristus, makanya pribadi kita ini sebagai Injil juga. Karena apa? Orang melihat kita ini melihat Yesus, harusnya seperti itu. Harusnya ya. Amin. Amin. Bapak Ibu Injil? Amin. 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 Katakan, saya sudah termasuk Injil itu. Saya sudah termasuk Injil. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaan berikut ya. Kita akan singkat saja. Masih ada pertanyaan berikut ya, jawabnya. Oke, setelah mengetahui lebih dalam tentang bentuk-bentuk Injil, apakah ada perubahan cara pandang saudara terhadap Injil? Ada kira-kira? Ada ya Pak ya? Ada yang ada angkat tangan? Ada lah. Oh iya, semua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja yang kedua ya. Teruntuk yang Kristen sejak lahir. Nah ini ada banyak dari antara kita. Teruntuk Kristen sejak lahir, kapan pertama kali saudara menyadari bahwa Injil adalah sebuah kabar baik bagi pribadi saudara sendiri? Kapan? Kita ini mesti kalau saya menyebutnya kadang ini ya, kalau menyebutnya saya itu sebuah titik balik gitu. Turning point, asik. Turning point ya, kayak titik balik. Kita seperti menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Walaupun sudah Kristen lama. Ada orang Kristen yang lama dari lahir, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Jadi Kristen biasa aja, Kristen ke gereja, mulai nggak ada malah Kristen yang nggak pernah ke gereja sama sekali, tapi menyebut dirinya Kristen. Ada banyak Bapak Ibu. Dan kemudian lama
kalau ditanya jadi Kristen seperti apa? Biasa aja dong. Gak ada bedanya dengan orang dunia. Nah, kapan kira-kira? Mungkin ada yang bisa bersaksi hari ini ya. Tapi untuk yang Kristen sejak lahir, kan nggak mungkin sejak lahir, wah saya begitu lahir langsung jadi Kristen, hidup saya berubah dari bayi. Wah, Saya. oh iya Pak Isban, silakan Pak Juan. Malu-malu. Ini buat mancing ya. Saya menyadari bahwa Injil itu adalah kabar gembira, kabar keselamatan untuk mengenal pribadi Kristus dan mengetahui bahwa Kristus adalah keselamatan dalam kita mempercayai kita diselamatkan. Itu terjadi 40 tahun yang lalu, jadi bukan dari lahir ya. Kalau dari lahir itu cuma mengenal Tuhan Yesus baik, ya kan? Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus yang menyembuhin kita, yang jaga kita waktu tidur, waktu sekolah. Sebatas itu saja saudara. Begitu di usia 18 tahun, ya ini saya ikut seperti ini. Jadi istilah waktu itu orientasi melayani ya. Jadi belajar seperti ini. Nah, dari situlah saya baru tahu betul bahwa itu adalah kabar gembira, kabar kesukaan yang membuat kita semua yang percaya diselamatkan. Ya, itu aja saksian saya. Sama lagi. Terima kasih Pak Juan. 40 tahun lalu. Walaupun dari kecil sudah, berarti kira-kira usia 18 Pak Juan ya? 18. Jadi waktu kecil dari lahir ternyata tetap usia 18 baru, wah ternyata Kristus itu kabar baik. Wah, itu mengubahkan banyak hal. Ada lagi kira-kira yang Kristen dari lahir? Oh iya Bu Irna ya. Dari lahir juga Bu? Iya. Oh iya. Saya Kristen dari lahir, saya tahu kalau Yesus baik, kita ini diselamatkan, terus yes bla 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 itu orang bilang juga saya aktivis gereja dulu itu waktu masih muda. Tapi itu tidak terlalu berdampak pada kehidupan saya. Nyatanya kalau diingat-ingat ya, karena saya dulu tuh tinggal di asrama Katolik ya, ada acara misa pagi, terus doa rosario, pokoknya itu saya itu kadang masih sering bolos juga. Saya ngebut di Migeper. Iya, zaman itu waktu saya ngebut di Migeper atau apa, ya pokoknya film-film yang bagus. Kalau rugi aku kelewatan, ini lebih baik sampai nonton TV itu lampunya digelapin biar suster nggak tahu kalau bolos. Kan di situ pekerja-pekerjanya kan banyak yang muslim, jadi ya ikut ibu-ibu pekerja yang nonton itu juga sampai ngeringkuk ya nggak kelihatan sayanya gitu. Ya tapi ya rajin ke gereja, ya rajin pelayanan, tapi masih belum itu berdampak. Injil itu ada dampaknya. Saya hidup ya kan dulu kan masih khawatir, sering bersuka cita itu berdasarkan keadaan. Tapi kemarin ya waktu kena badai tsunami, untuk saya yang sakit sangat itu sampai tidak bisa apa-apa itu baru saya itu tahu apa ada dampaknya gitu loh. Ingin hidup lebih baik sesuai dengan Injil, belajar sungguh-sungguh. Mungkin dulu baca kitab suci kalau orang tetangga kita bilang tidak khatam, saya juga baca kitab suci itu ya hanya sekedarnya saja lah, tidak selalu itu. Kalau sekarang itu adalah kayak apa ya, betulnya juga bosen kadang itu merasa kalau pegang. Saya kalau baca kitab suci yang tulisan itu kan sekarang tidak itu jelas ya, jadi saya pakai HP. Tapi ya itu godaannya
lebih senang lihat YouTube daripada baca kitab suci. Jadi harus menguatkan apa itu, wis pokoknya harus segini pasal, pokoknya harus ini, masih belajar mendisiplinkan diri, tapi lebih sudah, karena di situ diajarkan tidak boleh khawatir, harus bersukacita. Jadi apapun keadaannya tetap bersukacita, tidak khawatir, terus menjalankan kehidupan itu ya bisa-bisakan untuk sesuai dengan Injil. Kalau menginjili orang masih belum berani, cuma ya itulah. Itu baru-baru aja berarti ya? Ya baru-baru aja. Kalau dulu-dulunya ya tahu kitab suci, ya tahu Yesus baik, cuma ya itulah sepintas selalu enggak ada. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, banyak orang Kristen seperti itu Bu. Iya banyak. Yang apalagi Kristen sejak lahir itu yang begitu banyak ya. Banyak. Kemudian Kristen nggak ada bedanya dengan orang dunia, banyak seperti itu ya. Nah, langsung ke pertanyaan ketiga ya, karena kita menyingkat waktu kita. Nah, sekarang untuk Kristen yang tidak sejak lahir, kapan dan bagaimana saudara menerima Injil? Yang Kristen bukan sejak dari lahir, ada angkat tangannya? Oh iya, Mbak Nita, Ibu Jum, Mas Yairus, Mbak Hana, Ibu Dasi juga? Banyak. Oh, saya kasih kesempatan ini aja dulu. Nah, Mbak Jum saja, Mbak Jum kan belum ngomong apa-apa ini, ya dari tadi ya. Ini loh, Jum. Ini Kapan dan bagaimana menerima Injil? belum pernah dengar ini kesaksiannya. Ya, belum pernah dengar sama sekali loh. Mulai dari Pak Omen, silakan. Iya, betul. Ini yang kesaksian Pak Juara loh. Tahun 85. Oh iya, tahun 85 kenapa Bu? Ya itu. Kita gereja sama anak-anak. Oh, itu mulai pertama kali. Iya. Oh, Ibu buka gereja itu awalnya bagaimana? Iya, sama Pak Ala kan gini. Ke gereja aja di Petani. Kok jauh, kalau enggak naik becak kan enggak bisa. Kalau dekat di Aditya Warman, jadi dia ke sana, saya di Aditya Warman. Oh iya. Terus anak-anak tak masukkan sekolah minggu. Gara-gara Pak Ala kecelakaan. Betul. Tahun 85. Itu sebelum ini, maksudnya sudah menikah dulu saya. Udah menikah. Tapi setelah menikah itu belum ke gereja. Belum. Akhirnya ke gereja atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, Saya kalau bisa ke gereja itu gimana? Saya ke Malang dulu. Iya. Bilang mertua, saya sekarang di gereja. Oh, kamu ikut pokoknya diimani, kata baik. Betul. Oh begitu, Pak Aleknya ke Malang dulu. Iya, sama saya. Setelah dari Malang baru masuk gereja. Iya, boleh. Pokoknya kapan? tahun 85 itu kecelakaan. Kaki patah itu. Lama. Tuhan sembuhkan, puji Tuhan dari situ. Tuhan luar biasa, betul. Bapak saya bilang, pernah gereja, senengannya naik beca. Loh, terus kita, keluarga kita tak rangkul semua jadi anak Tuhan. Menantu saya semua harus ikut Tuhan Yesus itu. Haleluya. Soalnya dalam keluarga saya aku tidak suka perceraian gitu loh. Jadi saya di sini tuh sudah tak urusin sendiri sama Tuhan. Udah mantep wes. Oh sejak itu ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Alek. Selama ini yang masih belum tahu Bu Alek ini kok bisa jadi Kristen dan lain sebagainya. Nah ini dia ya, sudah dengar hari ini ya. Nah, Mas Jairus, Mbak Hana atau Mbak Nita? Iya.
Mas Jerus. Oke Mas Jerus. Monggo Mas. Makasih Mas Heri. Iya Mas. Kapan dan bagaimana saudara menerima Injil? Puji Tuhan, kalau menurut saya menerima Injil itu setelah saya dibaptis. Menurut saya sudah diselamatkan dan sudah ditebus sama Tuhan. Dan dari situ bisa mengenal Tuhan Yesus. Dari sebelumnya saya kan Muslim, Bapak Ibu. Kalau di Muslim itu ajarannya kan tahu sendiri. Ajarannya itu luar biasa. Saya yang paling tidak suka ternyata setelah saya mengenal Tuhan Yesus itu cuma satu. Yang dari agama saya dulu itu. Terutama menjual nama Tuhan. Agama cuma mencari uang aja. Kalau agama saya dulu. Ya kayak buat tameng aja sebenarnya gitu loh. Dan saya akhirnya anak sakit terus mengenal Tuhan Yesus. Ternyata seperti ini Injil itu. Kasih, mengampuni. Biarpun kadang-kadang kan ya butuh apa ya Mas Heri ya? Butuh bimbingan juga saya itu. Saya tetap tidak bosan-bosan. Makanya kalau saya tidak tahu ya tetap tanya kan, seperti itu. Ya luar biasa lah Tuhan Yesus menurut saya. Terakhir nih Mbak Nita ini. Mbak Nita. Terima kasih. Saya dulu memang dari Muslim, tapi saya berpacaran dengan Mas Daud karena anak Tuhan. Tapi pada saat itu saya tidak mau suatu pernikahan, saya hanya berpindah agama. Saya tidak mau. Saya doa sama Tuhan, padahal saya masih Muslim pada saat itu. Tuhan, kalaupun saya harus memang berjodoh dengan Mas Daud, tapi saya tidak mau berpindah keyakinan karena pernikahan. Tapi saya ingin ada hubungan khusus dengan Tuhan. Itu yang saya doakan waktu itu. Dan saya mengalami pribadi itu yang luar biasa pada saat saya masih di rumah sakit. Saya dihadapkan dengan suatu masalah yang besar. Padahal itu bukan masalah saya, tapi teman saya. Tapi waktu itu saya yang bertanggung jawab pada saat Dina sore. Dan luar biasa masalahnya yang dilalui itu, prosesnya itu besar. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Setiap ini nanti Tuhan sertai, Tuhan membimbing saya, Tuhan menolong saya. Saya menjadi anak Tuhan melalui pribadi saya dengan Tuhan, bukan karena pasangan. Dari situ Tuhan itu membuktikan dan menjawab semua doa saya itu semua. Tuhan menolong begitu luar biasa hebatnya. Dan sampai saya nggak bisa makan waktu itu. Saya takut, bingung. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma gitu. Pada waktu itu saya masih Muslim. Iya, saya masih Muslim. Iya, saya doanya sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Ini bukan kesalahan saya, tapi saya harus bertanggung jawab. Tolong Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong jawab doa saya. Saya tidak tahu harus kemana. Saya hanya minta sama Tuhan waktu itu. Dan luar biasa nih. Di situ pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Tiba-tiba saya telepon teman saya. Sekarang kamu bisa makan, kamu bisa istirahat. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Di situ saya nangis. Saya kayak terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Dari situlah saya menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua kayak yang benar Mas Heri ngomong, pribadi orangnya. Yang kalau ketemu Pak Iwan kayak, oh saya senang gitu, antusias gitu ya. Dulu ya Mas Heri bilang memang benar. Kalau di Muslim itu kayak tidak kita dapatkan kasih seperti kita semua gitu loh. Itu memang saya rasakan pribadi.
zaman sekolah Tulungagung, saya ketemu Pak Buat sama Bu SD gitu. Saya ketemu mereka, itu kayak, wah, kayak saya merasa, wow, gitu loh. Yang saya rasakan gitu loh, saya senang, sukacita. Saya orang lain loh, tapi mereka menerima saya kok penuh kasih. Kayak dada menerima gitu loh. Itulah yang terpancar gitu waktu itu, yang Mas Heri bilang pribadi orang gitu. Nah itu saya alami secara pribadi. Oh begini ya, kalau jadi anak Tuhan itu begini. Oh Tuhan Yesus cinta kasihnya begini. Yang itu yang saya rasakan waktu itu. Dan puji Tuhannya saya menikah dengan Mas Daud bukan karena saya ikut suami saya atau berpindah KTP, tidak. Tapi Tuhan menjawab hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus yang luar biasa saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Haleluya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya perlu tegaskan sekali lagi ya, bahwa Injil itu adalah apa tadi? Kabar baik. Nah, ini saya mau singgung sedikit mengenai kabar baik. Kalau Pak Widodo tadi bilang itu segala-galanya buat saya. Nah, kalau Injil itu kabar baik, harusnya setiap kita mendengar Kristus itu dalam diri kita, mendengar nama itu harusnya memunculkan sukacita yang besar. Bukankah seperti itu? Karena kan kabar baik, ya kabar baik. Nah, sekarang kalau kita melihat Kristus itu adalah sebuah kabar baik buat kita. Karena kenapa sih kok jadi kabar baik? Karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita temukan. Yang pertama itu adalah keselamatan. Ya, yang paling utama ya, di dalam Kristus ada keselamatan. Kristus itu sendiri adalah kabar baik karena di dalam Dia ada segala macam jawaban dalam kehidupan kita. Segala macam jawaban. Ya, segala macam jawaban. Makanya itu kalau kita jadikan Dia segala-galanya, ya itu memang seharusnya demikian. Karena memang di dalam Dia itu, waduh luar biasa lah pokoknya. Kita dapat apa saja yang kita artinya bukan kita akan dapat kemewahan dan lain sebagainya, tidak, tapi ada sesuatu yang membedakan dengan dunia ini yang bisa kita dapatkan dalam Kristus. Salah satunya adalah keselamatan. Amin. Demikian juga kalau pribadi kita ini sudah menjadi kabar baik untuk banyak orang. Ingat ya, kita berbuat baik itu bukan karena supaya orang itu melihat kita orang itu, bukan. Tapi harusnya perbuatan baik itu tuh karena kita ada Kristus dalam diri kita. Bukan semata-mata kita melakukannya itu supaya orang lihat, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Tapi karena Kristus ada dalam kita, otomatis perbuatan kita ini harusnya serupa dengan yang di dalam kita. Ya, karena Dia di dalam kita, pasti itu otomatis. Bukan kita berarti untuk menunjukkan diri kita ini adalah Injil, kita berusaha berbuat baik dengan mengupayakan sedemikian. Nah, harusnya kita otomatis karena Kristus dalam kita. Amin. Amin. Jadi saya mau tanya sekali lagi, Injil itu apa? Kabar. Nah, bentuk Injil itu apa saja tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, ya. Yang keempat, yang kelima. Ingat ya, kita ini adalah Injil itu sendiri. Amin. Sekali lagi, saya ini juga Injil. Saya ini juga Injil. Karena Kristus di dalamku. Karena Kristus di dalamku. Amin. Amin. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Ya Bapa, karena kasih-Mu Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih menjadi manusia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya melalui karya penebusan Putra-Mu kami menjadi pemberita kabar baik bagi segala makhluk. Tuhan Yesus Kristus, berilah kekuatan cinta kasih dalam hati kami, supaya kami senantiasa mewartakan kematian-Mu dan merayakan kebangkitan-Mu sampai pada hari kedatangan-Mu yang membahagiakan. Allah Roh Kudus, nyalakanlah api Pentakosta dalam diri kami, sehingga kami membangkitkan diri kami bagi kemuliaan-Mu dan menjadi pemberita Injil yang membawa dunia
pada keselamatan dan kebangkitan yang mulia. Doa ini kami mohonkan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.